Kepala sekolah ini sangat kejam. Dia bersikap sombong dan angkuh di depan para guru-guru. Paginya saat guru-guru hendak mengajar seperti biasa, mereka kaget ketika melihat di kelas-kelas mereka kursi guru ditiadakan. Sontak hal itu membuat guru-guru jadi membicarakan kepala sekolah barunya itu. Alhasil, akibat ditiadakannya kursi guru untuk guru di kelas, guru-guru yang sudah berumur jadi kelelahan karena berjam-jam berdiri di dalam kelas. Nah, hal itu dilakukan kepala sekolah baru ini untuk memberhentikan guru-guru yang sudah tua, yakni dengan membuat mereka tidak nyaman, sebab si kepala sekolah tidak ingin memberhentikan mereka secara langsung, sehingga itulah jalan ninja yang dia tempuh. Selain itu, teh yang dulu gratis untuk para guru, kini tidak lagi. Guru-guru harus membayar setiap teh yang mereka minum. Hingga suatu hari, seorang guru tua bernama Vidya yang tengah sakit memaksakan diri untuk mengajar. Dalam keadaan lemas, dia mengajar seperti biasanya. Dan ketika anak-anak sedang mencatat pelajaran hari itu, Vidya mencoba duduk sebentar di bangku murid yang kosong. Tak disangka, ternyata staf administrasi di sekolah ini melihat Vidya duduk. Staf administrasi ini pun memanggil Vidya dan memarahinya karena sudah bermalas-malasan saat mengajar. Nah, di saat tengah bersih tegang, kepala sekolah tak sengaja datang dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Staf ini pun memberitahukan bahwa Vidya sudah bermalas-malasan dan duduk di saat mengajar. Mendengar itu, kepala sekolah ini pun menanyakan keprofesionalan Vidya sebagai guru. Vidya mengatakan jika muridnya tengah mencatat jadi dia duduk sebentar. Kepala sekolah meragukan kapabilitas Vidya dalam mengajar sehingga dia memanggil satu murid untuk menjelaskan apa yang mereka pelajari hari itu. Seorang anak laki-laki kemudian maju. Dia awalnya bingung ingin menuliskan apa di papan tulis. Tapi berkat metode pembelajaran yang Vidya bangun, murid ini dengan lancar dan dengan mudah mengingat pelajaran yang baru mereka pelajari. Melihat itu, kepala sekolah hanya terdiam. Lalu dia mengajak Vidya keluar. Nah, di sana kepala sekolah yang tidak suka kepada Vidya tetap memarahinya karena sudah berani melanggar aturan di sekolah itu. Meski sudah melihat keberhasilan Vidya dalam mengajar, kepala sekolah itu tetap menyalahkan Vidya. Nah, Vidya yang sedang sakit pun akhirnya hanya bisa terdiam melihat keegoisan kepala sekolahnya itu. Namun teman-temannya mencoba menenangkan Vidya, dan tanpa menunggu lama, ternyata seorang staf berjalan menuju ruang guru dan memberikan surat kepada Vidya. Hal itu tentu membuat Vidya semakin kaget. Guru ini dipecat karena duduk saat mengajar. Keputusan kepala sekolah itu tentu membuat kaget dan syok guru itu. Akibatnya, dia terkena serangan jantung dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Keluarga Vidya yang mendapatkan kabar tentang kondisi istrinya itu tentu menjadi sedih. Dampak dari pemecatan guru senior Vidya ini bukan hanya membuat guru itu sakit, tapi beritanya pun menyebar dengan begitu cepat dan sampai tersiar di televisi. Kepala sekolah ini pun mencoba memberikan klarifikasi soal pemecatan Vidya. Dia mengatakan di depan halayak penonton bahwa pemecatan Vidya dikarenakan mengajar mereka yang kuno dan tidak tepat. Mendengar pernyataan kepala sekolah yang seperti itu, mengundang reaksi dari murid-murid Vidya yang sudah sukses. Orang-orang satu persatu tampil di TV dan memberikan testimoni positif ke masyarakat. Murid-murid Vidya yang dulunya pernah diajarinya yang sekarang menjadi ilmuwan, profesor, astronot, pejabat, aparat, dan berbagai jabatan bergengsi tiba-tiba muncul dan membela gurunya. Kepala sekolah ini pun geram, dan untuk membenarkan pendapatnya, dia mengadakan kuis untuk kedua guru bernama Vidya dan Jyoti. Hal itu dilakukan untuk membuktikan kredibilitas keduanya. Peraturan permainan itu adalah bagi yang kalah harus menerima konsekuensi berhenti mengajar, dan jika menang pihak sekolah akan meminta maaf dan memberi mereka uang. Vidya dan Jyoti belajar dengan serius demi memecahkan kuis dan untuk menunjukkan kredibilitas mereka sebagai guru senior di hadapan banyak orang. Pihak sekolah pun melibatkan banyak pihak untuk membuat soal kuis itu sesusah mungkin agar kedua guru senior ini tidak bisa menjawab. Sebelum acara Want to be Millionaire itu dilaksanakan, Jyoti dan Vidya berdoa kepada dewa agar dimudahkan dalam urusan mereka. Lalu ketika acara itu berlangsung, kedua guru ini pun siap menjawab segala soal yang diberikan. Dengan sedikit tegang dan penuh dramatis, kedua guru ini pada akhirnya dapat menjawab seluruh soal yang diberikan. Dengan begitu, kepala sekolah harus menunaikan janjinya meminta maaf di depan halayak ramai, lalu memberikan mereka hadiah uang tunai. Melihat keberhasilan kedua guru senior ini, semua orang sangat bahagia. Lalu Vidya pun memberikan hadiah uang tunai yang mereka dapat itu kepada mantan kepala sekolah mereka dahulu. Uang itu mereka serahkan untuk membangun sekolah dengan harga terjangkau. Dan film pun selesai.